Kasus dugaan pelecehan seksual antar siswa Taman Kanak-kanak di Pekanbaru Riau menjadi sorotan publik. Dinas Pendidikan memanggil keluarga korban dan terduga pelaku serta pihak sekolah untuk mediasi. Dinas Pendidikan memanggil seluruh pihak yang terkait dugaan pelecehan seksual antar murid TK di Pekanbaru Riau. Selain keluarga terduga pelaku dan korban, Disdik juga meminta pihak sekolah untuk hadir dalam mediasi. Pada pertemuan ini diputuskan terduga pelaku dan korban akan didampingi psikolog untuk menyembuhkan trauma mereka. Yang pertama, bagaimana kelangsungan dari dua anak ini, sekolahnya dulu. Mungkin pelaku juga trauma tidak mau sekolah, ini kami jamin kemana nanti dinas akan mengawal. Baik pelaku maupun korban. Karena dia trauma kan tidak mungkin. Nah, ini kita tawarkan. Yang kedua, keduanya baik pelaku maupun terduga korban ini akan kita dampingi. Sementara itu PPA Reskrim Polres Pekanbaru hingga kini masih meminta keterangan dari sejumlah saksi. Penyelidikan pihak kepolisian masih terus berlanjut. Sekarang untuk penanganannya kita juga sudah koordinasi dengan UPT Dinas Kota Pekanbaru. Kemudian kita nanti akan koordinasi juga dengan Bapas Dinas Kota Pekanbaru. Kemudian nanti kita juga akan koordinasi dengan Peksos Dinas Kota Pekanbaru. Dugaan pelecehan seksual antara murid Taman Kanak-kanak yang masih berusia 5 tahun menjadi viral dan menuai kekhawatiran publik. Kekerasan seksual yang dialami bocah laki-laki ini telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Udah bang, jangan digigit. Akibat peristiwa tersebut, korban menjadi trauma, mudah marah, hingga mengamuk. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpau, iNews melaporkan. Dan bersama untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra. Selamat siang, Pak Beri. Seperti apa kelanjutan penyelidikan dari kasus ini? Ya, saat ini sudah ada penambahan keterangan saksi yang sudah kita periksa dari pihak orang tua terlapor, kedua orang tuanya. Kemudian kemarin kami cek ulang TKP, kami juga sudah melakukan interogasi kepada security, kemudian wali kelas, begitu Pak. Ya. Baik, Pak Beri, apakah dari temuan tersebut ayah pelaku bisa terjerat pidana atas kasus ini, Pak Beri? Saat ini itu sedang kita dalami, karena memang dari berdasarkan dari keterangan anak tersebut bahwa dia sempat melihat handphone bapaknya. Namun dia melihat dari sebuah iklan gitu, iklan di YouTube. Dia melihat dari sebuah iklan YouTube itu ada tontonan yang tidak sesuai dengan tontonan anak-anak itu. Baik, artinya pelaku sendiri melihat video tersebut tanpa pengawasan ayahnya atau kemudian ayahnya memperlihatkan secara sengaja video tersebut kepada pelaku? Dari hasil pemeriksaan kami, memang pada saat itu anak ini meminjam handphone kepada orang tuanya. Baik. Pada saat meminjam kepada orang tuanya, dibukalah YouTube dan di YouTube itu ada iklan. Gitu. Baik. Artinya ini tidak termonitor oleh orang tuanya. Baik, pelaku menyaksikan video tersebut tanpa diawasi oleh ayah pelaku, begitu ya? Kurang lebih seperti itu ya kesimpulannya? Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, Oke. baik. Kalau kita lihat dari video yang viral, Pak Beri, ini kan korban tampaknya trauma begitu ya, sering menjerit dan lain sebagainya. Lantas langkah apa sih yang dilakukan petugas demi menghilangkan trauma korban ini, Pak Beri? Baik Mbak, jadi kami informasikan bahwa kemarin Pak Kapolresta juga sudah turun dengan IUPT, Dinas PPA Kota Pekanbaru, dengan Bapas Kota Pekanbaru, dengan Peksos Kota Pekanbaru, langsung ke rumah korban, memberikan sebuah mainan dan memberikan support motivasi. Dan sedangkan dari Bapak Kapolres juga hari ini kami sudah mengumpulkan dari pihak-pihak terkait, dari pihak Bapas, dari pihak Peksos, kami juga menggandeng dari Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana ke depannya pemulihan anak ini dapat diselesaikan secara cepat. Baik, Pak Beri, dari kasus ini apa yang bisa kita pelajari terkait dengan mungkin komunikasi antara anak dengan orang tua ataupun mungkin dari pengawasan orang tua sendiri pada saat anak memegang gadget begitu? Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Baik Mas, jadi memang betul sekali yang Mas bilang tadi, untuk pengawasan gadget ini itu kan sebetulnya ada aturannya,
ada aturan mode yang digunakan di dalam penggunaan handphone ini. Dan di saat memberikan kepada anak pun juga harus diawasi, tidak boleh diberikan begitu saja, karena terkadang anak-anak juga bisa melihat hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Baik, Pak Beri, terima kasih untuk waktunya. Selamat bertugas kembali.